sangat jelas. Itu bantuan saya. Ya saya bilang terima kasih. Saya nggak menyangka mendapat pernyataan seperti itu. Kemudian dari Bapak John Kennedy Aziz, ya kami hormati termasuk untuk tidak mempercayai keterangan saya. Tetapi sebagaimana saya sampaikan tadi, apa yang saya sampaikan adalah kebenaran di atas kebenaran yang saya pertanggungjawabkan di mata hukum, secara politik, secara etik, maupun juga secara pribadi di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itulah saya siap termasuk untuk menyampaikan keterangan kepada Komite Etik KPK sekalipun, dan saya juga sudah dipanggil oleh Bareskrim dalam kapasitas saya sebagai saksi atas dugaan pelanggaran pidana terhadap beliau Bapak AS terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Jadi saya diundang bukan melaporkan beliau, tapi saya diundang dalam kapasitas saya sebagai saksi. Kemudian berkaitan dengan sekali lagi juga pertemuan-pertemuan tersebut, memang saksinya cukup banyak dan saksi-saksi nanti siap kami hadirkan untuk memberikan keterangan yang diperlukan. Kemudian dari Bapak Ruhut, memang ini suatu pembelajaran bagi kita bersama. Karena itulah yang saya sampaikan adalah sebuah pesan untuk menegaskan ada korelasi antara pertemuan-pertemuan yang kami adakan dengan penetapan status tersangka dari Komjen Pol Budi Gunawan yang dilakukan oleh Bapak Abraham Samad, bukan dalam pengertian pimpinan KPK secara kolektif, tapi ada motif di situ. Untuk itu bukti-bukti juga kami sampaikan di dalam pertemuan tersebut. Yang ketiga dari Bapak Martin, saya siap untuk hadir di Komite Etik, dan itulah sebenarnya yang kami harapkan. KPK juga secepatnya membentuk Komite Etik agar kami bisa menyampaikan seluruh keterangan-keterangan beserta bukti-bukti yang kami miliki kepada Komite Etik. Kemudian berkaitan dengan apakah saat itu proses untuk menjaring Bapak Abraham Samad sebagai cawapres itu merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Kami sampaikan bahwa PDI Perjuangan telah menetapkan pada bulan Maret yaitu Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden. Kemudian berkaitan dengan calon wakil presiden, tentu saja harus dilakukan, partai-partai memberikan masukan, partai yang mengusung memberikan usulan, tetapi pada akhirnya keputusan kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden. Kami tidak ada niatan sedikit pun untuk menjadikan proses tersebut untuk menaikkan elektabilitas, karena elektabilitas kami sudah naik saat itu. Jadi tidak ada kaitannya itu. Bagi kami elektabilitas diperoleh melalui kerja konkret di tengah rakyat, tidak tergantung kepada orang per orang. Sehingga nggak ada hal-hal yang terkait dengan keperluan untuk mendongkrak suara. Demikian pula apa imbalan terhadap Bapak Abraham Samad. Kami tidak pernah berbicara imbalan, mengingat seluruh inisiatif berkaitan pencalonan pada awalnya dimulai dari Bapak Abraham Samad melalui penghubungnya yang kami sebut dengan inisial D1 dan D2. Ada 2 orang. Kemudian, ini kebetulan D1 dan D2. Dari Bapak Daeng Muhammad dari PAN, tentu saja terima kasih. Kami siap membawa seluruh bukti-bukti yang kami perlukan, dan kami juga siap dipanggil baik oleh Bareskrim maupun oleh KPK itu sendiri. Dari Dwiria Latifah, tadi Mbak Ria memberikan suatu masukan-masukan. Demikian pula dari teman-teman P3, dari Bung Rio Capella, Bapak Rio Capella juga dengan jelas mengatakan mana yang benar dari kedua pernyataan tersebut. Di dalam pemeriksaan saya sebagai saksi, saya menegaskan, bahkan saya mengusulkan ke Bareskrim untuk dilakukan
tes kebohongan. Karena ini sangat penting. Karena apa yang kami sampaikan ini dampaknya sangat berkaitan dengan ketegangan yang terjadi saat ini antar lembaga negara seperti KPK, Polri, Presiden, dan kemudian menciptakan juga ketegangan di tengah masyarakat Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, para pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat, tentu saja kami juga terpanggil. Kami tidak ingin hukum di negeri ini kemudian membiarkan penjoliman terhadap anak negerinya sendiri. Karena itulah terhadap pertanyaan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Aziz, apakah ada deal-deal tertentu, suatu janji-janji tertentu yang dilakukan yang kaitannya dengan proses penetapan bakal calon wakil presiden? Apakah ada deal terkait dengan kasus-kasus tertentu? Kami nyatakan bahwa tidak ada deal. Kamilah yang justru ditawarkan untuk itu. Justru inilah yang kemudian membuat kami menarik garis. Apapun kami masih ingat bahwa KPK didirikan pada zaman Ibu Megawati Soekarno Putri dengan sebuah misi yang mulia. Kami tidak ingin mengingkari itu. Karena itulah ketika ada seseorang yang menawarkan deal sekalipun terhadap kasus-kasus, katakanlah yang menyangkut kami, Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri, dalam pengarahan secara terbuka yang juga diliput oleh media massa, bahwa sikap partai kami tidak pernah membela adanya anggota-anggota kami yang terlibat di dalam proses korupsi di situ. Sehingga justru adanya tawaran itulah yang membuat kami kemudian mengambil jarak. Tetapi apakah ini kemudian terkait dengan keputusan penetapan cawapres? Jawabannya adalah tidak. Karena penetapan cawapres sepenuhnya ditetapkan oleh calon presiden Bapak Joko Widodo setelah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai pengusungnya. Dengan demikian juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Beni Kaharman, apakah penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK adalah akibat tidak terpenuhinya komitmen PDI Perjuangan untuk mencalonkan AS sebagai cawapres? Jawabannya adalah PDI Perjuangan tidak pernah memberikan komitmen, suatu garansi kepada Bapak Abraham Samad untuk menjadi calon wakil presiden. Fakta hukum yang saya sampaikan adalah pernyataan beliau sendiri ketika pada pertemuan ke-6, ketika kami menyampaikan bahwa calon wakil presiden yang ditetapkan Bapak Joko Widodo adalah Bapak Yusuf Kalla, beliau menyatakan, saya sudah tahu, saya tahu yang menyebabkan kegagalan adalah Bapak Budi Gunawan karena saya telah menyadap. Itulah keterangan-keterangan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.